Iya, nah saya tadi dengar nih dari Bapak Dorman bilang ada ODGJ, ada ODMK ya. Sebelum saya melanjutkan untuk materi kelola stres, perkenalkan dulu nama saya Ibu Orianti, tapi sering dipanggil Ori, bukan original ya Pak, tapi Orianti. Saya bertugas di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati. Kita buka poli Selasa Kamis. Bila ada ini curhat, boleh ya Bapak Ibu. Ada ini curhat, boleh ya Bapak Ibu. Nah sekarang yang mau saya tanya, ODMK ciri-cirinya seperti apa ya? Silakan Bu. ODMK. Dia modelnya nggak begitu kelihatan karena dia fisiknya normal. Ya. Cuman karena tekanan pikiran aja, ada tekanan karena dia susah tidur, cuman dia ada masalah yang tidak bisa diceritakan. Ya, ODMK bisa gangguan tidur, sering sakit kepala, cemas tegang khawatir, bahkan sulit makan. Ada yang merasakan seperti itu? Ada. Ya. Ada usulan nggak? Apa gitu? Misalnya gimana? Kemarin sih alhamdulillah ya, karena kita aktif nih Kadekeswanya, tangan ODGJ-nya lumayan bagus. Datang tuh anggota Desita ya. Itu bisa tuh kamu dinyampaikan tuh. Nanti sama sampaikan ada usulan nggak? Nanti mungkin reses saya tanggul ya. Itu nggak hanya penanganan bencana aja ya. Ternyata di Cilitan ini ODGJ-nya banyak. Ada yang diumpetin juga ada. Karena orang Indonesia tuh kalau kayak gitu masih tabu. ODGJ, terusnya KDRT, sampai kekerasan seksual itu bisa diumpet-umpetin oleh orang Indonesia. Nggak berani kebuka karena kan sih malu ini masih takut untuk bersuara, makanya penanganannya juga kurang maksimal ya. Makanya saya jadi lola udah nggak usah malu deh. Itu kalau kita seperti itu ya semakin malu semakin susah nanti sembuhnya. Perkenalkan nama saya Sakal Lubis, kader Keswa RW. Di wilayah saya kan ada ODGJ lebih kurang 4 atau 5 orang gitu Pak ya. Cuman memang selama ini saya melihat mereka tidak mengganggu sekitar. Cuman anggapan orang kan kalau dekat ke ODGJ ini juga kan agak risih Pak. Nah, yang saya lihat keadaan ekonomi semua yang terkena ODGJ ini ekonomi lemah. Nah, saya pernah juga ngobrol ke keluarganya untuk mengurusnya itu susah Pak. Jadi gimana kira-kira itu? Apakah ada dari dinas sosial? Maksudnya untuk bantuan ke keluarga yang memiliki keluarga ODGJ gitu Pak. Itu aja sih Pak. Satu lagi, beberapa hari yang lalu juga keluarga ODGJ juga datang ke saya. Ada nggak tempat penitipan ODGJ? Saya udah koordinasi ke Cipayung juga, memang udah telepon, dibilang coba hubungi Satpol Kecamatan gitu ya Pak ya. Nah, cuman kan keluarga ini memang ada juga mampu juga Pak, cuman tidak ada rasa maksudnya rasa untuk ingin membantu saudaranya yang dengan ODGJ ini Pak. Jadi mungkin dari dinas sosial ada cara-cara tertentu supaya keluarga ini sadar. Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dengan penitipan
tadi sudah sampaikan, penitipan itu bisa diambil sore lagi Pak, karena ada keluarganya. Ada pelatihannya, itu ada di WILS Duku, Unit Layanan Informasi di Duku. Ya, nanti itu di bawah naungan PSPL Harapan Sentosa 2. Ya, kalau kita di bawah Sudin Sosial ada satu cuma di Duren Sawit Pak. Ya, cuma di wilayah kita di khususnya Kecamatan Kramat Jati ada di WILS. Nah di situ bisa nanti diantar, nanti sore dia jemput lagi. Bukan untuk nginap, kalau untuk nginap berarti kan di panti Pak. Ya, jadi memang ODGJ ODMK ya memang harus kepedulian dari pihak keluarga Pak. Karena kalau udah kena ODM, Saya gitu Pak, untuk edukasi ke keluarga iya, ini. ada. Kita ada namanya psikolog konseling Pak. Ya, ada khusus psikolog konseling. Ya, jadi psikolog itu khusus untuk menangani ya, untuk mengingin orang tuanya, keluarganya yang diedukasi. Nah itu peksos, makanya nanti kan kalau misalnya ada yang mau menyerahkan keluarga itu didampingi. Nah itu akan mengedukasi nanti Pak, dijelaskan. Nah yang kedua terkait dengan bantuannya Bapak di RW 7. RW 7 Pak. Ya RW 7 Pak, RW-nya mungkin nggak menginformasikan ada namanya kartu disabilitas Pak. Oh gitu ya Pak ya. Ya kartu disabilitas itulah di situ ada ODGJ, orang cacat, tunawisma, tunarungu, ada bantuannya Pak. Namanya kartu penyandang disabilitas. Ya kalau di Pak RW 3 ada ya Pak, sampai memang nggak untuk mau ngasih bantuannya juga susah, tapi dapat bantuan. Jadi mau ngambil kartu ATM-nya itu diwakilkan. Jadi ada bantuannya Pak. Ya nanti disampaikan, nanti teman-teman dari Pendamsos dicek Pak, itu yang 5 orang sudah masuk DTKS apa enggak. Ya persyaratannya untuk dapat bantuan itu harus terdaftar di DTKS. Ya Pak ya. Ya nanti akan di cross check, nanti bisa berkoordinasi Pak dengan Pendamsos dicek. Nah ini nanti untuk tahun ini insya Allah pendaftaran DTKS setiap bulan. Untuk tahun ini direncanakan setiap bulan. Ya, jadi tapi nanti kita muskal DTKS hanya 2 kali dalam setahun. Ya, kenapa? Untuk percepatan orang untuk masuk DTKS. Jadi ini sebagai informasi saja, ini agak melebar sedikit, ya, bahwa bantuan PKH BPNT dikelola dengan Pemda sekarang, dimonitor Pemda DKI. Ya, jadi tolong diralat nih pernyataan saya selama ini bahwa bantuan dari pemerintah pusat bisa diwariskan, mulai hari ini tidak bisa. Ya, ini akan diverifikasi kembali, akan di cross check. Kalau memang sudah tidak ada, bukan warga di DKI, otomatis di take out. Ya, mungkin itu saja informasi. Nanti akan ada muskelnya Pak Lurah terkait dengan PKH BPNT, direncanakan di bulan Februari ini, tanggal 20. Sekarang datanya masih digodok Pak. Kalau selama ini RT RW tidak tahu penerima PKH BPNT itu siapa, nanti akan diserahkan. Ya, ini lagi berkoordinasi dengan Dispenda, BPN. Otomatis kalau yang seperti yang dilakukan Pemda, kalau punya mobil, punya tanah, otomatis tidak dapat bantuan. Kalau selama ini kan pendamping PKH langsung yang monitor ya, sama BPNT. Nah sekarang Pendamsos yang ada di kelurahan yang bertanggung jawab Satpol Sosial yang ada di kecamatan. Ya mungkin itu saja sebagai informasi. Nanti akan menunggu untuk rapat selanjutnya. Itu di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati ada konsultasi tentang kejiwaan. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Nggak tertutup kemungkinan kita nih tahun pertama, kedua, ketiga gitu bisa aja. Hidup kita masih landai, tiba-tiba kita punya cucu, punya apa, kerjaan segala macam, mengalami itu bisa ya Selasa sama Kamis, ya. Jadi warga Cililitan ini yang memang ada sih beberapa RT kemarin yang ditinggal pasangannya segala macam. Kalau sehari 2 hari, sebulan 2 bulan biasanya
biasanya dia 40 hari, 100 hari akan mengalami suatu kehilangan yang sangat tinggi, dia biasanya agak depresi. Itu pernah banyak yang kita konsul, ya alhamdulillah ya Bu ya, udah bisa kuat lagi ya. Kita harus banyak bantu lah masyarakat kita ya, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kalau ekonomi mau kuat, mau mantep, Kebahagiaan kita tidak bergantung kepada situasi yang kita alami, melainkan kepada cara kita mengatasi situasi tersebut. Kedewasaan tidak diukur dari usia, tetapi bagaimana kita menyikapi suatu situasi dengan penuh rasa tanggung jawab. Tidak ada target yang selalu tercapai, tidak ada keinginan yang selalu terwujud. Jadilah manusia yang selalu siap dalam situasi apapun. Mengeluh tidak akan memperbaiki keadaan. Semangat untuk hari ini, jalani dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Semangat pagi! Keren, mantap. Jadi ini motivasi ya. Bapak Ibu, saya minta berdiri. Bapak Ibu, saya minta berdiri. Kalau bisa agak jaga jarak. Nanti Bapak bisa lihat gaya saya. Bapak